mati itu bukan bicara sendiri. Mati terkutuk di Galatia 3 kan? Dulu kan kau, terus aku ditutup turun. Kenapa aku minta jawaban, kau nggak pernah kasih buktikan jawaban? Data dong kau itu. Paulus yang harusnya Anda tanya, jangan saya. Saudara, bismillahirrahmanirrahim. Iya, bukan saudara, kau ngeles di saudara. Harusnya saudara bertanya kepada Paulus, Paulus, Cukaulu, kenapa kamu katakan Yesus itu mati tergantung secara kutuk? Paulus yang harus kau tanya, jangan saya. Astagfirullahaladzim. Belum jawab tanyaku sampai ini semua. Astagfirullah apa semua. Kau banyak pakai standar ganda. Saya katakan bukan Yesus yang mati terkutuk itu. Kau bicara sendiri ah. Sekarang aku tanya kau, di mana bukti kesalahan bahwa dia terkutuk? Ngomong sendiri. Jangan banyak takia. Inilah Hashem, Oten yang tak punya otak. Kau ngomong apa, weh? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah ya. Kau aja cuma banyak ngeles, nggak pernah tunjukkan data. Lah kamu mau ngomong apa ini? Ngomong apa? Ngomong apa? Ngomong apa? Kau banyak sekarang kalau banyak ngomong kau gitu coba. Aku. Ya sekarang kamu mau tanya apa, Dek? Tanya lah, Dek. Nah, silakan. Di mana itu kau buktikan bahwa Yesus punya kesalahan sehingga dia dikutuk? Tidak ada Yesus punya kesalahan. Jangan kau hanya framing pakai standar ganda di sini. Ngeles. Astagfirullah. Banyak ngeles. Paulus yang harusnya kamu tanya, Cak Ayu. Paulus yang harusnya saudara tanya. Paulus, Cukaulu, kenapa kamu katakan Yesus mati secara terkutuk di atas tiang salib? Kenapa? Bukan saya yang kau tanya. Semua ada. Itu malah. Ada apa kau sakit hati sama Paulus? Udahlah. Kau sama Paulus, ya. Enggak nyambung kau kawan, enggak nyambung kau. Banyak takia di situ, banyak congol kau semua. Ya. Saudara nggak nyambung. Bukan gak nyambung, kau sendiri aja nggak nyambung. Yang kau sendiri mengatakan itu sesuai dengan perkataan. Kamu yang tadi gua wawancara ini satu nih. Aduh, nggak nyambung ini. Kalau kau nggak tahu jangan banyak. Cukaulu, yang mengatakan Kristus mati dengan jalan kutuk di atas pohon itu bukan saya. Pantasan logika Tuhan, logika itu aja Paulus. Nggak nyambung ini orang ini. Dia aja ngomong kau ya Allah ya Karim. Dah. Bukan saya. Ini kok semuanya nuduh saya sih. Kenapa sih orang ini? Ini ada cerita nih. Ini ada cerita. Ada Cukaulu masuk ke kelas, telat masuk sekolah. Jadi begitu dia masuk, ini terlambat lagi, duduk. Bom duduk. Iya Bu Guru. Jadi bom ini disuruh duduk. Ditanya langsung, kamu ini telat terus. Coba kau jawab, siapa yang tanda tangani Super Semar? Apa kata bom? Orang Makassar bilang gini, kandala Kak Bu, bukan saya kok dong. Saya sumpah Bu, bukan saya yang tanda tangani Super Semar. Sampai dia nangis, dibontak sama gurunya. Jujur, kau tahu atau tidak? Tidak Bu Guru. Siapa yang tanda tangani Super Semar? Sumpah Bu, bukan saya yang tanda tangani Super Semar Bu. Bukan saya Bu. Kata dia kan sambil menangis. Singkat cerita, gurunya ini punya pemikiran, ini anak makan apa di rumah? Kok orang tuanya nggak ngajarin? Yang tanda tangani Super Semar juga dia nggak tahu. Jadi ibunya pulang sekolah mampir ke rumah. Assalamualaikum. Ibunya bilang gini, ada salahnya lagi si bom ini pasti. Tidak biasa-biasanya gurunya mampir di sekolah. Bom, gurumu di depan, buka pintu. Aduh ya Mama, tadi saya dituduh terus di sekolah sama ibu sampai saya dihukum di depan kelas. Hah? Kamu salah apa nak? Salah apa? Tanya-tanya, jawab saja yang jujur. Jadi dibukain pintu, singkat cerita.
Silakan duduk, Bu. Oh, ibu mamanya Bom-Bom. Iya. Kenapa anak saya, Bu? Mungkin ada yang salah. Kami minta maaf. Ini, Bu, tolong dibimbing di rumah. Tadi di kelas saya tanya, siapa yang tanda tangani Super Semar? Tapi dia bilang dia tidak tahu. Mamanya bilang apa? Bom-Bom, jujur saja, nak. Jujurlah. Kalau memang kamu yang tanda tangani Super Semar, tidak usah kau sembunyikan, anakku. Gak usah bohong-bohong. Jujur aja di depan gurumu. Kalau ternyata kau yang tanda tangan, bilang aku. Jangan ku sembunyikan. Gurumu pasti memaafkannya, iya kan, Bu? Ibu guru bilang, iya betul, betul, Bu. Tapi saya pamit dulu pulang, Bu. Saya mau pipis, kata gurunya. Ternyata gurunya dalam hati mengatakan, ternyata bukan cuma Bom-Bomnya yang blow on, ternyata orang tuanya pun ikut blow on juga, katanya. Aku tanya, siapa yang tanda tangani? Ini kutanya anakmu siapa tanda tangani Super Semar, malah ibunya bilang, jujur kau, nak. Kalau kau yang tanda tangani Super Semar, kau usah sembunyi, ya usah pura-pura, ya Allah ya Karim. Samanya tadi itu kutanya baik-baik, ditanya baik-baik. Hei, ditanya baik-baik. Siapa yang mengajarkan Paulus itu kalau Yesus itu, Kristus itu masih terkutuk di atas pohon? Malah saya yang dituduh. Saudara-saudara, parah ini, parah si Agus. Oke, silakan dilanjut teman-teman sekalian. Karena di sini sudah tidak ada lagi Kristen, saya serahkan kepada Ahi Sugi. Silakan. Udah di Makassar, Ahi? Udah, alhamdulillah, masya Allah. Kembali ke markas. Kapan pulang ke Makassar? Kemarin hari tanggal 21. Oh, tanggal 21. Iya. Alhamdulillah. Insya Allah September kita kumpul lagi di Jakarta. Nggak jadi di Makassar? Katanya rekan-rekan kemarin pas pertemuan itu di Jakarta aja katanya. Oh, di Jakarta aja ya, Makassar jauh. Biayanya juga nggak sedikit kalau ke sana. Ya, itu perhitungan teman-teman katanya mengenai biaya. Ya, saya ngikut aja. Kalau saya yang ke Jakarta kan cuman paling 2 orang. Kalau antum semua yang ke Makassar kan ratusan orang. Betul. Tapi tidak menutup kemungkinan entah tahun depan atau kapan ya kita adakan di Makassar pastinya. Di mana di Makassar inilah pembentukan awal apologet Islam Indonesia itu. Begitu. Oke, teman-teman sekalian, jangan lupa ya tanggal 24 di seluruh bioskop tanah air film Doti Ilmu Hitam ya ditonton. Jangan lupa kalau bisa hari ini pesan tiketnya, karena kalau di Kota Makassar ini sudah habis tiket terjual. Mana tahu di kota lain juga agak sulit untuk mendapatkan tiketnya. Tanggal 24 ya? Siap. Tempat saya enggak ada. Di Pekanbaru ada gedung bioskop enggak, Ahi? Kemarin kan di Pekanbaru ada enggak? Oh, ada. Ada. Kalau ada. di Siak saya nggak tahu. Kalau kita dulu kan cuma layar tancap kan ya? Iya. Orang ada. Kalau kasetnya ada bisa kita nonton. Cuman Papua kan nggak ada bioskop. Entah Papua di bagian mana? Gunung kali ada bioskop. Bioskop Oh nggak ada bioskop di sana? Nggak ada bioskop. Bioskop ya ke Makassar aja dulu nonton. Itu. aja dulu. aja dulu se kota Papua ke Makassar nonton. Tapi ada siaran, ada apa maksudnya, ada replikanya buat itu gitu, gimana ya cara ngomong, replika yang mempermudah gitu. Mungkin biasanya setelah tayang di bioskop biasanya itu nanti tayang di YouTube gitu. TV. Oh, di YouTube. Iya. Kalau di YouTube bisa lah. Tapi yakin dan percaya deh, nanti pasti ada yang upload potongan-potongan video. Dapat dipastikan itu. Iya. Karena judulnya tuh Doti loh. Iya, tunggu aja potongan-potongannya sehingga cerita yang kembali balik. Kalau enggak besok lah ke Pekanbaru. Tanggal 24 ya.
Iya, akhi. Kebetulan istriku kan pulang kampung, nah aku ke Pekanbaru lah. Iya, bikin tenda aja depan bioskop itu untuk jaga-jaga. Berlomba gitu. Berlomba dengan yang lain kan. Oh, di Dumai Netflix sudah katanya siap bisa, siaga Bang di Juma. sana. Oh gitu. Netflix bisa katanya, bisa. Alhamdulillah Netflix. kalau bisa. Di Dumai orang sudah pada berebutan tuh mau beli tiketnya tuh. Masya Allah. Di Dumai ada gedung bioskop. Oh ada. Jangan Waduh. kira. Kalah sih ya. Dumai itu kota besar, akhi. Kota besar Dumai itu. Tadinya aku pikir kotanya kecil, ternyata ya kota besar, mewah. Di Dumai itu. Iya. Ayo Ten, naik Ten. Udah lama aku nggak debat nih Ten, naik Ten. Tapi kalau film Bang Juma masuk di Netflix itu buset bayarnya gede ti. Netflix Ya, itu insya kan Allah kalau forum lebat. masuk itu kalau Orang debat. Ya silakan saudara-saudara Kristen, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Yang pasti tujuan kita edukasi ya. Kalau ada yang keliru silakan Anda luruskan. Itu belum final. Tapi bagi kami yang berakal itu sudah final. Nah kalau ada hal yang Anda kurang kurang yakin, silakan kita perbincangkan, kita berdiskusikan lagi kembali. Dan kami juga siap ditanyai tentang Al-Quranul Karim. Kalau ada yang ingin bertanya tentang Quran, silakan. Ya, terkait dengan persinggungan dua agama ini ya. Tuh, teman-teman sekalian. Silakan. baik, ini yang mau naik nanti saya turun, tapi izin follow-follow dulu ya, biar saya siapkan tempat 2 di atas buat Oten yang berdiskusi dengan guru-guru kami. Follow-follow dulu ya akun semua di atas termasuk saya. Tolong di follow dulu, saya nggak lama. Termasuk saya. Bang Toko Islam Kristen Bang Toko. Bang Toko. Bang Toko. Bang Toko. Bang Toko, kemit Bang Toko. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. saya diperkenankan naik di sini. Saya cuman ini Bang mau nanya atau mungkin saran ya. Untuk akun-akun abang yang dipalsukan itu seperti apa Bang tindakan panjenengan? Kita nggak bisa bawa terlalu jauh ya Bang ya. Yang pasti kita hanya bisa memperingatkan teman-teman. Kalau ada yang mengatasnamakan Bang Suma, kalau dia live sendiri biasanya buka kamera. Kemudian kalau dia gabung sama kawan-kawan, sahabat-sahabat kayak begini, itu live-nya di YouTube, gitu teman-teman sekalian. Jadi kalau ada yang buka komal atas nama Bang Suma atau sahabat Suma, tanpa ada tanda-tanda itu, jangan dipercaya, itu bukan Bang Suma. Begitu saudara-saudara. Oke Bang Suma, saya sedang keluar masalah ini di akun saya satunya, bukan ini Bang ya, karena ini khusus jualan kalau saya. Jadi di akun saya satunya itu memang aku keluar masalah penipuan yang mengatasnamakan sahabat Bang Suma official itu. Iya. Terima kasih abangku. Terima kasih. Abang jualan apa rupanya? Oh banyak Bang di sini Bang, karena aku cari rezeki juga di TikTok. Ada saran Bang? Siap. Ya, lanjutkan perjuangan abangku. Amin, terima kasih abangku. Siap. Oke Bang, mungkin itu aja ya. Nah, makasih banyak abang sudah diperkenankan naik. Sama-sama. Sukses Bang Abang, Bang Suma sukses selalu dan tetap semangat. Iya, amin. Saya kebetulan dari Madura ini Bang. Masya Allah. Jadi kalau saya sangat apa ya, sangat kagum sekali kepada Bang Juma ini. Saya sebagai warga Madura ikut bangga
Mudah-mudahan kapan-kapan Bang Juma bisa hadir juga di Madura. Maduranya mana Bang? Saya Madura Bang Kak. Kalimantan Utara. Saya merantau di Balikpapan. Oh, bedeneng Balikpapan, bade Kalimantan ki. Bade Kalimantan ki. Oh, yang ki. Sore Bang Juma ini petoron ke Madura. Yang ki dah budi. Nanti insyaallah Bang Zuma kunjungan ke Madura ya. Oke. Bang Zuma saya follow, mohon izin Bang Zuma ya. Iya, silakan Bang. Oke. Nabi kesokan tau Bang Zuma ini aja ke Madura. Bikin acara di Madura. Siap Bang Toko. Ampun ki Bang. Lanjut kita langkong selaropot. Iya, lanjut. Semangat. Assalamualaikum Bang Zuma. Porane Waalaikumsalam. Iki ator. Langkong. Terus kelangkong. Sukunya Kang Dito. Aku bahasa Madura itu bisanya cuma sate. Nah, kayak gitu doang. Dua orang Madura di atas nih. Satari Kang Dito. Madura ini. Saya cuman bisa bahasa Madura, bukan orang Madura. Iya, Bang Zuma, barusan saya lihat di trailer film Dotinya udah diorbitkan oleh Cinema 21. Ya, itu ada jari yang kepotong, itu jarinya siapa Bang Zuma? serem. Trailernya aja serem. Ada yang tanya di bawah, Gurunda, apa itu serentak di seluruh Indonesia? Iya, serentak mulai tanggal 24. Jadi 24 kalau tidak dapat tiket ya 25, tidak dapat 25, 26 dan seterusnya. Itu. Bagusnya dari sekarang, belinya dari sekarang. Iya. Masih betul. belum. Benar sekarang sekali. Belinya. Ada online kan Bang Juma? Ada online kan? Ada tiket. Jadi teman-teman khususnya yang di Sulawesi ini kan ini cerita dari Sulawesi kan. Terlepas dia Sulawesi apapun itu, intinya Pulau Sulawesi itu selalu dibayang-bayangi dengan ilmu itu dulunya. Sekarang karena sudah zaman canggih, ya jarang lagi yang kemudian saya sendiri terakhir menyaksikan ilmu itu bekerja di tahun 2001. Itu terakhir tuh, 2001. Itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri korbannya. Memang dahsyat ilmu itu. Tapi ada juga penangkalnya. Ilmu kayak gitu ada juga penangkalnya. Dan saya lihat tahun 2001 itu penangkalnya luar biasa, Masya Allah. Jadi ada seorang yang kemudian dikena doti, kemudian ada orang yang pintar mendoakan, lalu didoakan, ditanyalah kemudian orang yang kena doti ini, Bapak, ini dotinya mau dikembalikan kemana? Ke yang punya, yang ngirim ke Bapak, atau gimana? Ada nggak tumbuhan yang punya Bapak sendiri, misalnya pohon kelapa gitu? Bilanglah sama yang korban ini, ada pohon kelapa di belakang rumah saya, itu salah satu hadiah pernikahan saya dulu. Oke, kata Bapak yang ngobatin, dengan izin Allah insya Allah doti ini akan kita kembalikan ke pohon itu aja ya. Jangan kembalikan kepada yang punya, biar bagaimanapun nanti mudah-mudahan kita doakan dia bertobat. Nah, cerita itu saya sudah lupa tuh. Udah lupa, saya waktu itu semester 5 ketemulah kemudian keluarga yang sakit ini, itu kurang lebih 4 bulan setelahnya. Nah, ketemu, dia datang ke rumah, dia bilang gini sama aku, Nak, Bapak mana? Bilang Bapak ke daerah. Masya Allah, takjub sekali dia, sampai dia menangis cerita. Ibu itu cerita nangis. Mau tahu, kata dia, saya belum mengerti nih arah ceritanya. Mau tahu, pohon kelapa yang ada di belakang rumah itu hangus, mati seketika, layu semua pokoknya. Diperlihatkanlah foto-fotonya waktu itu.
Diperlihatkan ini ada fotonya. Diperlihatkan ini ada foto. Ini pohon yang ada di belakang rumah. Ini sebelum katanya dikembalikan ilmu itu, ini pohon bisa menghidupi orang beberapa rumah tangga di samping kiri kanannya. Tapi setelah dia dikembalikan sama bapak, ilmunya itu kena di pohon itu, hangus. Tapi tidak sekaligus, kan kutanya, itu sekaligus Bu? Enggak. Jadi pas kami pulang, kami penasaran, karena kan bapak langsung sembuh hari itu juga. Nah setelah kami pulang, kami lupa, di antara kami itu tidak ada yang ingat. Padahal bapak itu sudah sampai ke Surabaya. Anaknya bapak ini ada bidan, ada perawat, ponakannya cucu-cucunya banyak perawat, tapi tidak ada yang dapat ilmunya. Nah waktu itu sembuh, karena kami kegirangan sekeluarga itu, kami syukuran, kami nggak ada lagi ingat bahwa dikembalikan ke pohon kelapa. Satu waktu kami lagi nongkrong di depan, perhatikan kenapa seluruh pelepah kelapa itu turun semuanya layu, padahal tinggi kelapa itu kalau nggak salah dibilangnya 7 meter atau 6 meter waktu itu. Semuanya layu mengarah ke bawah, dan buah-buahnya itu mau muda maupun kecil, muda atau maupun tua itu kering yang harusnya hijau itu kering kayak kebakar, dan itu jatuh setiap hari, jatuh sampai kemudian waktu dia kabarin waktu itu, sempat saya ketemu beberapa tahun kemudian, kutanya, oh itu tinggal akarnya, pohon itu tinggal akarnya, nggak ada lagi pohon kelapa itu, tinggal akarnya sudah habis, sedikit-sedikit terkikis turun. Nah, padahal itu kelapa yang subur, yang sudah usianya berpuluh tahun kata dia, karena itu salah satu mahar daripada mereka pada saat mereka menikah. Itu terakhir saya melihat kesaktian ilmu doti. Nah ini pasti keluarga saya juga nonton ini, pasti dia benarkan. Dulu lagi ada, waktu saya masih SMP. Jadi, tapi kalau dicerita itu bilang kayak cerita-cerita dibuat-buat, tapi tidak, wallahi ini saya alami sendiri. Jadi waktu itu ada perkara di tempat saya, perkara sengketa lahan gitu ya. Sama seperti yang kuceritakan tadi itu ya, sengketa lahan antara saudara juga. Nah kalau ini yang terjadi di kampung saya itu bukan saudara, sengketa lahan tambak waktu itu. Nah paman saya itu berlawanan dengan ada orang jauh lah, bukan keluarga tapi dia sekampung. Dia klaim itu juga tanah dia. Akhirnya orang ini mengambillah orang yang sakti itu untuk sebagai wakilnya. Nah paman saya panggil juga bapak saya untuk kemudian mewakili dia dalam perkara itu. Akhirnya sidang-sidang dari tingkat desa, kemudian tingkat kecamatan sampai ke kota kabupaten waktu itu, kalau nggak salah dimenangkan oleh bapak saya. Nah, apa kata dia? Suruh saudara kamu itu makan yang enak. Paling lama 3 hari, paling lama dia menatap matahari itu tinggal 3 hari saja. Kata orang itu diucapkan kemudian pada saat sidang desa. Ini cerita betul, karena tidak mungkin saya bohong. Di sini ada saudara-saudara saya yang nonton. Nah, singkat cerita, bapak saya pulang dari tambak, karena bapak saya itu petambak, banyak tambaknya. Orang-orang kampung tahu. Pulang, ini maghrib. Bapak bilang gini, anak-anak, malam ini kalau ada suara, jangan kalian tegur ya. Kalian habis ngaji, habis salat isya langsung tidur ya nak. Ada apa pak? Udah, kata dia gitu. Kami masih kecil, saya SMP. Waktu itu kelas 1. Iya, kelas 1. Nah, tidak lama kemudian tiba-tiba kita udah lupa nih, udah tidur nyenyak. Tiba-tiba bunyi persis kelapa yang jatuh di atas seng rumah. Ketepak. Nggak ada yang tegur. Tiba-tiba saja setelah berbunyi di rumah kan tetangga jaraknya sekitar kurang lebih 50 meter dari abang bapak saya itu, bunyi juga di atas atap rumahnya. Ketepak. Singkat cerita teman-teman, paman saya itu kurang lebih ada 2 minggu kali ya. Belakangnya itu, kebetulan di belakangnya itu ada
ada tanda lahir. Di tanda lahirnya itu seperti dibakar api, hangus sampai di tulang ekor. Dan itu nggak sampai 2 minggu. Betul-betul ya, percaya tidak percaya, tapi itulah yang saya alami. Dan dulu juga pernah waktu saya masih usia kelas belum sekolah, Doti itu kan identik dengan api. Saya dengan teman-teman saya itu lihat api yang jalan seperti bola di atas air. Sampai kami semua yang lihat itu sakit waktu itu. Nah itu makanya ketika saya ditawarin main film ini, Bang Suma sambut. Saya baca dulu naskahnya gini-gini, oh ada kemiripan, ada cerita. Bahkan mohon maaf, sebagian dari cerita yang saya sampaikan itu sedikit ada yang mungkin kesamaan, bukan diambil tapi ada sama dari cerita yang saya ceritakan. Gitulah teman-teman. Nah mungkin ilmu ini bukan hanya di Sulawesi, ilmu ini ada di mana-mana. Saya juga bisa kemudian tahu ya, ini orang kena doti perutnya, kalau besar perutnya kayak Pak Bom ya mungkin karena doti permanen biasanya gitu. Bengkak perut, jadi tiba-tiba anus itu tertutup sampai dia tak punya lagi, tidak keluar makanya bengkak perut. Gitu teman-teman sekalian ceritanya ya, pengalaman pribadi yang saya alami terkait dengan doti ini. Itu saya paham betul, di tempat lain juga pasti punya cerita yang ada mirip-miripnya terkait dengan film Doti ini. Silakan ditonton tanggal 24. Kalau tidak dapat tiket, besoknya tidak dapat lagi, besoknya nggak bisa lagi, besok. Kalau nggak dapat lagi tiketnya sampai selesai penayangan, datang aja ke rumah saya ceritakan nanti dari A sampai selesai. Tapi Bang Juma, oke, ada yang belum tahu Doti itu apa? Dikasih tahu dulu, semacam Bang. apa Bang? Semacam santet ya? Santet gitu. Ya, kalau di tempat lain di Jawa itu disebut santet, gitu. Santet itu santet. santet berupa santet api ada juga doti itu yang bisa membuat kemudian kepala itu apa istilahnya, lembek, menjadi lembek kepala seperti balon yang diisi air. Ada itu ilmu sihir. Ya betul, yang disebutkan teman-teman kita itu. Yang mau tahu cara penangkalnya nanti nonton ya tanggal 24. Di situ juga diberikan kajian ya penangkalnya ya Gurunda Juma ya. Doti. Iya, diajarkan secara tidak langsung, itu diajarkan juga. Tapi sebenarnya kalau saya sih bukan masalah ceritanya. Pasti ada orang yang mau lihat Bang Suma. Mau lihat Bang Suma penasaran ya datang aja di situ kan ya. Kan gitu. Terlepas ceritanya. Bang Juma nggak pakai masker di situ. Tapi bagi mereka yang hatinya kotor, tetap aja nanti matanya terlihat kayak pakai masker. Oke teman-teman, silakan dilanjutkan. Saya bikin kopi campur Masako dulu sambil saya tetap monitor di sini. Silakan. Ya, saya sapa dulu yang baru datang. Nonis. Selamat malam, Nonis. Ya, selamat malam. Ya, dari agama Kristen, Abang? Iya. Protestan apa Katolik? Protestan. Bang Nonis? Iya, Protestan. Oh, Protestan. Ya, maaf jaringannya agak merah ya, kurang stabil ya. Tarik posisi mungkin. Mau diskusi ya, Bang? Bang Nonis mau diskusi? Atau mau bertanya atau ditanya? Iya, bertanya aja lah. Ditanya. Oh, silakan. Ustaz Sugi, monitor Ustaz Sugi. Pak Desugi. Bertanya aja orang, Bang, bertanya. Pak Desugi, monitor, Pak De. Monitor. Oh iya. Silakan Bang Nonis. Mau ditanya apa bertanya, Bang Nonis? Ditanya saja. Oh, ditanya saja Pak Desugi. Ustaz ngereng, silakan Ustaz Sugi. Mau ditanya aja, benar.
Iya. Bolehlah kalau disuruh bertanya, biar saya tanya. Itu gini Bang, di dalam Yohanes 8 ayat 44 ya, Yesus itu berkata, iblislah bapakmu, bapak segala dusta, pembunuh manusia sejak semula. Bisa buktikan Bang, di mana di dalam Bible iblis berdusta dan membunuh manusia? Silakan Bang, di ayat mana, kitab apa Bang? Yohanes berapa tadi? Yohanes berapa? Yohanes 8 44. Pertanyaannya. Yohanes 8 ayat 4. Yohanes 8 ayat 4 ya? 44. Oh, Yohanes 4 ayat 8. Yohanes 44 Bang. Yohanes 8 44 Bang. Nomornya 44. Enggak ada. Yohanes 8 ayat 44 Bang. Ada. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata sekendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya adalah Bang. Iblis pembunuh lah. Coba agak diperkeras suaranya, Bang Nones. Iya ada. Itu waktu kejatuhan manusia ke dalam dosa kan iblis yang buat. Ya kan? Silakan Bang Nunis. Iya ada. Moderator Bang Andi. Iya. Kenapa pada diam? Enggak, katanya mau ditanya ini. Ustaz Sugi bertanya. Oh, mau ditanya dia? Iya. Buset dah. Ayo Pak deh. Biasanya kalau saya nanya itu yang sederhana doang sih. Saya nggak persulit orang. Pak De, suaranya mana Pak De? Oh, Iya, Pak De nggak keluar. tenggelam, timbul tenggelam suaranya deh. Nonis, apa benar lu mau ditanya? Udah aku tanya itu tadi. Apa tuh? Kata Yesus, iblis itu pendusta, bapak segala dusta, pembunuh manusia. Nah, saya tanya di mana di dalam Bible iblis itu berdusta dan membunuh manusia? Iya ada di perjanjian lama, di kejadian lo Bang. Waktu
Iblis pakai tongkat enggak mau merayu suaranya ya. manusia jatuh dalam dosa. Gedein suaramu lah bro, dikit deketin mic-nya dikit, jangan terlalu lemes, semangat. Iya ada, saya bilang di perjanjian. Ya ada itu disebutkan di kitab apa, terus di kejadian bang yang ini bukan cuma ada gimana kalau cuma kayak gitu. Lagi pertanyaannya sulit itu Pak De. Terlalu berat, yang gampang aja Pak De. Main logika aja. Ya ada jawabannya waktu itu ular menggoda untuk makan buah larangan. Tuh, larangan kan? Itu kan menjatuhkan manusia dalam dosa, membunuh kesurgawian manusia zaman dulu. Gimana bang? Waktu ular menggoda si Hawa, itu kan iblis juga itu ularnya. Iya, di pasal berapa apa yang dikatakan Nggak usah pakai sonkat dulu Pak De. Gitu loh. Hah? Pak De bikin soundcardnya lama, nggak kedengaran nanti. Nggak usah pakai soundcard aja. Langsung Udah Pak De. nggak pakai soundcard sekarang. Bagus. Di ayat berapa, pasal berapa, dustanya seperti apa, kan gitu bang, biar enak kita bang. Iya, kejatuhan manusia dalam dosa loh bang. Waktu ular menyuruh makan buah, menggoda si Hawa kan gitu, ya kan? Di situ nggak ada dustanya iblis bang. Dusta apa? Kata iblis, kamu tidak akan mati. Faktanya tidak mati kan? Matamu akan terbuka. Betul, mata Adam terbuka. Kamu akan seperti Allah. Betul. Dan itu dibenarkan oleh Tuhan dalam kitab Kejadian 3 ayat 21-22. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita. Mengerti yang jahat dan yang baik. Itu benar semua yang dikatakan iblis tuh. Dustanya di mana? Dustanya ya itu lah bang yang membuat jadi. Justru yang berdusta di situ Tuhan di Bible itu berdusta di situ. Karena kata Tuhan dalam kitab Kejadian 2 ayat 14-15 kalau nggak salah, itu dikatakan jangan kamu makan buah yang di tengah taman itu, kamu akan mati pada saat hari memakannya. Nggak mati Adam, bahkan umurnya 930 tahun. Kata iblis, kamu tidak akan mati, melainkan matamu akan terbuka. Kamu akan seperti Allah, mengerti yang baik dan yang jahat. Benar semua yang dikatakan iblis. Dustanya di mana coba? Ya itu memperdaya manusia itu si Hawa. Nggak ada dustanya bang di situ bang. Sudah dilarang. Coba kau cek lah di dalam kitab Kejadian 2 itu, Kejadian 3 itu, yang dikatakan iblis itu terjadi enggak itu? Kamu tidak akan mati, melainkan matamu akan terbuka, mengerti yang baik dan yang jahat. Coba dibaca itu. Betul semua kok. Setelah ada makan buah, matanya terbuka, mengerti yang baik dan yang jahat. Akan seperti Allah, bener semua. Dustanya di mana di situ? Jadi yang dusta di sini Yesus jadinya. Iblis pun dibohongi sama Yesus. Iblis dibohongi sama Yesus. Nah, iya. Mau tahu ayatnya? Mana tuh? Matius 4 ayat 10. Kata Yesus, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau berbakti. Di mana ada iblis disuruh nyembah Allah? Ya adalah karena kan. Nah, ya ada tunjuk lah bang. Kita buktikan siapa yang berdusta, iblis atau Yesus. Matius 4 kan
Ayat Matius 4 ayat 10 nomor 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Nah, iya. Mana tertulis itu, Bang? Dia yang menciptakan segalanya kan Allah. Enggak, yang saya tanya ada tertulis Yesus iblis disuruh nyembah Tuhan itu di mana? Kan jelas tuh, nyala iblis. Sebab ada tertulis, nah kan gitu. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau berbakti. Nah, di mana ada iblis disuruh nyembah Tuhan? Coba cari kan. Ketika iblis berkata kepada Yesus dalam Matius 4 ayat 6 itu kalau nggak salah. Ada tertulis tentang engkau, malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu tertulis dalam Mazmur 91 ayat 11-12. Iblis jujur, Yesus dusta. Coba, di mana ada tertulis iblis disuruh nyembah Tuhan tuh? Iblis pun ditipu sama Yesus. Berarti yang bapak segala dusta ini yang iblis apa yang Yesus sih? Sekarang kan yang bapak sekali dusta ya jelas iblis lah. Hah? Jelas iblis. Nah, kalau iblis sebutkan dustanya iblis di mana? Saya kan udah membuktikan tuh Yesus pendusta. Nah, sekarang gantian Anda coba sebutkan dustanya iblis di mana? Kalau mengenai kejatuhan dalam dosa nggak ada dustanya iblis di situ. Apa yang dikatakan iblis benar semua, terjadi semua kok. Itu dia tuh berdusta loh, Bang. Loh, dustanya di mana? Coba kata iblis, kamu tidak akan mati, melainkan matamu akan terbuka, mengerti yang baik, kamu akan seperti Allah, mengerti yang baik dan yang jahat. Terjadi semua enggak tuh? Iya terjadi, tapi kan salah. Nah, terjadi berarti gak dusta dong. Dusta itu kalau apa yang dia katakan tidak sesuai dengan kenyataan, tidak bisa dibuktikan. Itu bukan dusta, tapi kan itu yang melanggar peraturan surgawi itu loh. Siapa yang melanggar? Ya itu si iblis. Iblis melanggar peraturan. Peraturan apa yang dilanggar iblis coba? Ya, peraturan itulah yang jangan makan buah larangan. Itu peraturan Tuhan untuk Adam, bukan peraturan Tuhan untuk iblis. Tapi yang menyebabkannya mereka aduh, jadi parah kan. Bang Ade, mau dilanjut Bang Ade? Aduh, nggak ngerti Bible, aku pusing Bang Ade kalau nggak ngerti Bible gini Bang Ade, lawannya Bang Ade. Nggak ngerti, tapi ya itulah. Lanjutlah Bang Ade, sama Bang Ade aja lah. Saya nyerah kalau nggak ngerti apa-apa gini Bang Ade. Tapi soalnya kecil sih, Nonis bisa gedein suara nggak? Ya. Gedein suara dikit bisa nggak? Udah gede Bang suaranya. Ya kamu menyek-menyek kok ngomongnya kayak kamu takut di sebelah tetangga. Makanya jangan ditanya Bang, kalau Bible aja nggak ngerti jangan minta ditanya Bang. Bikin malu nanti. Kalau gitu aku main logika aja deh. Bro, kamu tahu nggak namanya ibunya Yesus namanya siapa? Iya Maria lah. Maria. Pantas nggak itu Tuhan punya ibu kandung? Ya saya sebenarnya sih pantas sesuai kehendaknya ya. Maksudnya gimana? Gua nggak terlalu denger loh, kecil banget kehendaknya. Pantas Tuhan punya ibu kandung itu. Ya jalan dia turun ke dunia ini melalui Bunda Maria kan gitu. Supaya ini kayak suaranya Bro Admin nih. Supaya turun ke dunia ya begitulah caranya. Oh gitu ya. Jadi menurut kamu Bunda Maria ini melahirkan manusia apa melahirkan Tuhan? Yang melahirkan Tuhan yang jadi manusia Bang. Oh berarti anaknya Maria manusia bukan Tuhan. Melahirkan Tuhan menjadi manusia. Iya artinya anaknya Maria ini manusia, betul?
Ya, saat bumi ya jadi manusia. Manusia. Berarti selama Yesus di bumi dia bukan Tuhan, betul? Tuhan juga dia bagi kami. Oh, Tuhan juga. Berarti Bunda Maria melahirkan Tuhan. Ya mix bisa bercampur begitulah. Seperti itulah. Seperti itulah. Jadi Yesus sejak bayi sudah Tuhan dia ya. Gimana? Sejak dia bayi dia sudah Tuhan. Sebelum bayi pun dia sudah tua jadi Tuhan. Oh, sebelum dikandung dia udah Tuhan. Iya, kan sebab itu yang dikatakan Bapa. Maria akan melahirkan seorang penyelamat. Sebelum dia dikandung namanya siapa dia? Ya Allah lah dari surga. Bapak di surga. Allah. Jadi Bapak di surga ini yang menjadi Yesus. Iyalah. Setelah Bapak di surga menjadi Yesus, berarti tidak ada lagi Bapak gitu. Adalah sebab dia pun berkata kan Bapak bertata di kerajaan surga. Nih Bapak di surga, Yesus di bumi. Siapa yang Tuhan? Kalau secara kepercayaan kami sih orang itu sama-sama mempunyai kerajaan, mempunyai sama-sama Tuhan. Sesuai kepercayaan kami. Iya, sesuai kepercayaanmu. Yesus di bumi Tuhan, Bapak di surga Tuhan. Berapa itu Tuhan? Ya, kalau seperti apa ya? Seperti berkelompok orang ini. Tuhan berkelompok. Kok ada Tuhan berkelompok? Ya itulah kehebatan mereka, kita nggak bisa pikirkan sampai ke situ. Nggak usah mikir orang kenyataannya kok. Kenyataannya kita nggak bisa lihat bang. Kan Yesus bisa dilihat waktu itu, ibunya bisa melihat dia. Iya, yang di surga kita nggak bisa lihat. Nah, yang mana yang Tuhan asli yang bisa dilihat atau yang tidak bisa dilihat? Kalau bagi kami ya yang kami lihatlah Yesus. Bagaimana? Yesus. Oh, jadi Yesus yang Tuhan yang bisa dilihat gitu ya? Iya, Allah Bapa lah yang bertata di kerajaan surga. Jadi Bapak tetap di surga, Yesus ke bumi, dilihat dia juga Tuhan gitu loh. Jadi satu Tuhan bisa dilihat, satu Tuhan yang nggak bisa dilihat, begitu? Ya seperti itulah mungkin. Seperti itulah. Mungkin. Jadi ada berapa itu Tuhan? Satu Tuhan bisa dilihat. Jadi ada dua Tuhan ya. Satu Tuhan bisa dilihat, satu Tuhan tidak bisa dilihat. Betul ya? Allah Bapa, itulah Roh Kudus, nggak bisa kita. Roh Kudus nambah lagi satu. Ada dua Tuhan yang nggak bisa dilihat, ada satu Tuhan bisa dilihat. Jadi tiga Tuhan gitu ya? Seperti itu mungkin bang. Yang dapat saya pelajari. Mencari apa? Ya seperti itulah maksudnya, istilahnya kalau bahasa kami ya suka-suka dia gitu, karena dia bisa jadi manusia. Oke, suka-suka Tuhan. Iya, suka-suka dia, mau jadi apa dia ya suka-suka dia kan gitu. Iyalah, jangan dilarang atau ya suka-suka Tuhan ya. Ya sebab iyalah. Ya. Karena kita nggak tahu apa yang diperbuat. Jadi kamu ini tadi pada Sumi pakai data, kamu kewalahan. Jadi saya turunkan tensinya nih menjadi pertanyaan anak SD aja dulu gitu kan. Tapi pertanyaan SD itu nyelekik loh, bikin pusing pendeta menjawabnya, serius. Justru pertanyaan SD itu polos, lugu dan tanpa ada tendensi apapun kecuali minta diterangkan seterang-terangnya gitu. Kita mulai lagi ya, kita sekolah minggu ya, boleh ya? Iya. Oke. Menurut kamu siapa yang menciptakan manusia? Yesus atau Bapak? Kalau di sini Allah. Hah? Allah. Oh, bukan Yesus. Ada tuh kan.
Allah menciptakan. Ini anak SD jangan dibohongin tuh, anak SD. Yang menciptakan manusia Bapa Yesus. Allah. Pak Allah. Berarti bukan Yesus yang ciptakan. Allah Bapa. Oh, Bapak yang ciptakan. Berarti bukan Yesus ya. Bisa juga dulu mereka bersatu mungkin menciptakan. Berarti Yesus juga menciptakan. Mungkin ya, sebab mereka kan bersama-sama dulu di surga. Oh, mereka. Jadi menciptakan manusia ini mereka kerjasama. Ya. Kata mereka itu kan menunjukkan lebih dari satu. Iya. Nah, berarti ada 3 kelompok Tuhan yang menciptakan manusia. Allah Bapa lah dominannya gitu loh. Apa? Allah Bapa. Bapa, Yesus enggak termasuk. Yesus enggak. Yesus juga. Mereka bersama. Mereka bersama. Jadi waktu menciptakan manusia termasuk Bunda Maria, Yesus ikut terlibat juga menciptakan Bunda Maria. Kalau itu sih bisa juga sih. Nah, bisa juga sih ya. Sama seperti kita sekarang ini kan gitu lah. Jadi setelah setelah Bunda Maria dewasa, mengandunglah Bunda Maria. Kan gitu ya? Pernah tahu Bunda Maria mengandung? Ya mengandung lah. Yang dikandung siapa itu? Yesus. Yesus itu yang ciptakan Maria toh? Betul? Ya, jadi Maria mengandung yang menciptakan Maria, betul? Itulah jalannya untuk turun ke dunia. Begitu ya. Kita nggak dapat memikirkannya. Menurut kamu mana duluan ada Yesus atau Maria? Yesus. Jadi lebih tua Yesus daripada Maria, begitu ya? Iyalah. Anaknya Maria namanya siapa? Ada itu beberapa itu. Siapa nama anaknya Maria? Masih ada saudara Yesus kan itunya. Siapa? Ada. Masih ada saudara-saudara Yesus. Lu kecil banget sih suara lu. Menyek kayak takut sama siapa sih lu? Masih ada saudara-saudaranya. Anak pertamanya Maria siapa namanya? Ya Yesus lah. Yesus. Berarti lebih tua anaknya Maria nama Yesus daripada Maria ya? Kalau di duniawi ya. Kalau di duniawi. Ini ada berapa Yesus sih? Di duniawi ya Maria paling tua. Oh, di dunia Maria tua. Paling tua. Kalau di luar dunia, kalau yang mana yang tua? Ya tentu Yesus lah. Oke, di dunia Maria yang tua, luar dunia Yesus yang tua, begitu? Di surga bukan di luar, di surga. Ya di surga. Jadi sekarang ini kamu udah pada di surga nih. Jadi sekarang ini Yesus lebih tua daripada ibunya ya di surga ya? Ya kalau secara pembahasannya ke situ dari sini mungkin ya begitu, karena Yesus berkata sebelum ada Musa dia sudah ada. Sebelum ada Abraham dia sudah ada. Iya, artinya kesimpulan menurut kamu di surga sekarang ini Yesus lebih tua daripada Maria. Betul? Iya, betul. Maria di surga itu masih nganggap gak sih Yesus ini anak dia atau sudah saling melupakan? Gimana? Di surga ini Maria ini masih nganggap Yesus anaknya atau bukan lagi anak Maria? Gimana bilangnya sama Bang ya? Kita kan belum pernah ke sana. Kenapa? Belum pernah ke sana. Saya ulang. Di surga ini Maria ini memanggil Yesus anaknya. Hai Yesus anakku, atau dia bilang, Yesus Tuhanku. Yang mana yang benar tuh? Sekarang kan kita belum ada yang ke sana, jadi kita nggak tahu apa yang disebut di sana. Tapi menurut kamu Tuhannya Maria siapa? Tuhannya Maria ya
Zaman dulu itu ya Allah. Bukan Yesus. Belum lah. Maria dulu belum kenal Yesus. Tuhan kamu namanya siapa? Hah? Tuhan kamu siapa? Yang saya kenal Yesus. Yesus. Kalau Tuhannya Maria siapa? Allah dulu, Allah. Sebelum jadi Tuhannya Maria sama Tuhan kamu beda? Gimana? Tuhan kamu sama Tuhannya Maria beda ya? Enggak beda, satu kami. Ya, Tuhan kamu Yesus. Tuhannya Maria bukan Yesus, beda. Bukan beda loh. Jadi Tuhannya Maria siapa? Allah. Tuhan kamu? Sekarang Tuhan kami Yesus. Beda itu mah. Bukan beda loh bang. Tuhan kamu Yesus. Tuhannya Maria Yesus atau bukan? Allah dulu, Allah. Oh, berarti beda Tuhan kau sama Maria. Beda Tuhan. Satu itu satu. Satu apa kan beda? Satu bagi kami, bagi kamu mungkin beda, bagi kami satu. Tuhan kamu tadi namanya siapa? Tuhan Yesus, Allah. Yesus. Berarti Tuhan kamu itu anaknya Maria, betul? Iya. Nah, Tuhannya Maria siapa? Allah Bapa dulu. Oh, berarti Tuhannya Maria bukan anaknya Maria, tapi Tuhan kamu anaknya Maria, betul? Enggak, kami satu itu. Yesus sama Bapa, sama yang disembah si Maria, sama kami sembah sama. Satu. Berarti Bunda Maria juga nyembah Yesus? Satu. Tuhan Allah. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan ya? Apa? Bukan Tuhan. Iya. Kamu kok ini nggak konsisten Tuhanmu, beda-beda nama gitu? Bukan beda bang. Gini aja, Tuhanmu ada berapa? Tuhan kamu berapa? Tuhan kamu berapa? Tuhan kami. Satu. Ya, kalau satu namanya siapa? Namanya Tuhan Allah Bapa kami ada satu. Yesus. Kenapa panjang kali? Sebut satu nama aja. Kenapa nggak bisa disebut semuanya kalau memang dia? Berarti kalau lu sebutin semuanya berarti Tuhanmu banyak. Banyak. Ya, Tuhanmu kalau satu siapa namanya? Yesus Tuhan kami. Yesus. Udah. Nah, Tuhannya Maria siapa? Ya Allah. Nah, berarti beda Tuhan kau sama Tuhannya Maria. Bukan, itu kan satu jalur itu. Satu jalur gimana? Lebih ke jalur busway. Satu tuh. Apa sih kok Tuhan satu jalur? Itulah kalau yang kami imani kan gitu. Ya kita sih nggak maksa iman kamu, yang penting kau jujur. Ya kejujuran saya sudah saya ucapkan. Kalau saya bilang Tuhan itu Tritunggal, abang keberatan. Jadi Tuhanmu itu anaknya Maria, laki-laki ya Tuhanmu ya? Iya jelas lah, laki-laki. Jadi Tuhanmu itu manusia ya? Bukan manusia bang. Udah. Saya bilang. Ya kan Yesus manusia. Kan Yesus manusia bro. Ini dibawa suruh turun, orang ini suruh turun gimana sih? Kalau suruh turun gimana ngomongnya, nggak ada lagi konten. Ya udah dah. Os, tanya lagi Os. Percayaan kita kan bukan bisa diapa, kebenaran yang kita berikan. Pak Arif, ganti katanya Pak Arif. Siap. Kita tahu
Ustaz Felix monitor, Ustaz Felix. Kayaknya ngebosanin katanya Pak netizen di bawah. Ya udah, sekarang nggak ada Kristen Udah nih. nih, Sekarang kita nih. Udah pudar kita nih tadi. pada diam nih semua nih. Bukan dikerjain, ini kan live di YouTube nih teman-teman. Ya kita turunkan tensinya, artinya ya sederhana kok pertanyaannya. Coba kalau Muslim ditanya, ya mudah, Tuhanmu berapa? Satu. Siapa namanya? Allah Subhanahu Wa Taala. Clear kan? Ya kalau mereka ini ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus, katanya satu tapi tiga. Ini jangankan orang kayak gini, pendeta aja yang paling pintar di muka bumi ini ditanya kayak gini bingung. Coba panggil pendeta yang paling pintar, mempelajari katanya Bible, Jadian sampai Wahyu, tanya kayak gini bingung. Yesus Tuhan, oke. Namanya Maria Tuhan dong. Tuhannya Maria siapa? Ya anaknya lah. Tapi pasti pendetanya nggak kayak gitu, diputer terus sampai apa? Anak kecil yang mendengarkan ngantuk. Nah ini lagi nih. Selamat malam. Malam Chris. Ngomongin apa? Chris, sebenarnya Tuhannya Kristen itu ada berapa sih Chris? Satu. Siapa namanya? Yang hadir di mana dulu? Kalau satu mah mau hadir di manapun satu, siapa namanya? Iya, dia bisa hadir di 3 tempat. Saya nggak nanya hadir di mana, namanya siapa? Hadir di surga namanya Bapa, hadir di bumi namanya Yesus. Berarti Tuhanmu berapa? Hadir di dalam hati manusia itu namanya Roh Kudus. Tuhanmu ada berapa? Satu. Siapa namanya? Yang hadir di mana dulu? Saya nggak nanya hadir di mana. Yang satu ini hadir di 3 tempat. Kau susah. Kau mau bahas Tuhan atau mau bahas si Juma? Tuhanmu berapa? Nggak bisa melakukan itu. Juma itu ya di kenapa sih ini orang? Tuhannya berapa? Satu. Siapa namanya yang hadir di mana? Yang satu ini bisa hadir. Apa sih? Kok gitu? Kok kau susah? Kita bahas apa ini? Kita bahas si Juma atau bahas Tuhan? Tuhanmu yang hadir di kandungan Maria itu. Kau bahas Tuhan, kau bahas Tuhan atau bahas si Juma? Ya bahas orang tuamu aja. Mencret kalau udah ngomongin Tuhan kau. Ya sekarang Tuhan yang hadir dalam kandungan Maria namanya siapa? Nah kalau di sini namanya Yesus. Oke. Tuhannya Maria siapa waktu dia mengandung Tuhan? Tuhannya Maria siapa? Apanya? Tuhannya Maria siapa? Yang hadir di mana dulu? Waktu Maria mengandung, Tuhannya Maria siapa? Iya, yang mana? Yang mana? Tiga-tiganya Tuhannya Maria. Yang mana yang mau kau tanya? Yang hadir di mana? Ya kau jawab lah, Tuhannya Maria. Iya, kau yang makanya kutanya. Tuhannya si Maria. Kenapa sih ditanya dia tanya balik? Orang gila satu nih. Aduh, dengerin bahasa Indonesia ya. Dengerin bahasa Indonesia. Kau aja nggak kau apa katanya? Dengerin bahasa Indonesia nih. Bahas orang. Woi, dengerin. Kau percaya nggak? Tuhan itu bukan mana? Tuhan Allah itu tidak manusia. Dengerin dulu ya. Tuhan Allah. Bu Maria itu pernah mengandung Tuhan, namanya Yesus. Namanya Yesus. Pertanyaan saya, waktu Bunda Maria mengandung Tuhan, siapa Tuhannya Maria? Tuhan yang di mana? Keadaan mana? Ada 3. Ya jawablah, terserah lu, terserah kamu jawab aja. Maria itu hadir di surga itu namanya Bapa. Yang hadir di dalam manusia yang dilahirkan dia itu Yesus. Yang hadir di antara di dalam hati pikiran manusia orang percaya itu namanya Roh Kudus. Mana yang mau tanya mana? Bandi dia sudah ngaku Bandi. Dia bilang Tuhannya 3. Ada 3 Tuhannya katanya. Kalau dibilang Tuhanku 1 hadir di dalam 3. Kau susah banget sih kau ngertikan itu. Saya ulang ya bahasa Indonesia ya.
Ini bahasa Indonesia nih. Aku tadi berbahasa Indonesia, kau orang bahasa Indonesia atau orang Selebes? Siapakah Tuhannya? Udah yang lain ada nggak yang lebih pintar dari sini? Siapakah? Dengerin ya. Siapakah Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Tuhan? Di dalam kandung. Dengerin dulu pertanyaannya. Ada nggak yang lebih pintar dari si Andi? Sederhana pertanyaannya loh. Tuamu ada berapa? 1. Siapa namanya? Jawabannya apa? Yang hadir di mana? Tuh kan? Nyambung nggak tuh bahasa Indonesianya? Jadi orang Kristen itu gini Bang Andi. Yang penting bacot, bukan bacot yang penting. Bacot yang penting-penting saja gitu. Ini enggak, yang penting bisa bacot itu udah paling hebat di Kristen. Gitu. Yang penting asal bacot aja, karena agama mereka itu hanya bisa dibela dengan cara bacot, bukan dengan ilmu. Kalau pakai ilmu nyungsep semua. Kayak tadi itu, saya lawan siapa itu tadi, nyungsep. Kalau pakai ilmu, tapi kalau pakai bacot mereka paling jago, Bang Andi. Lanjut. Iya, ditanya baik-baik Pak. Tuhanmu berapa? 1. Siapa nama Tuhanmu yang 1 itu? Jawabannya apa? Tuhan yang hadir di mana dulu nih? Loh, kok ditanya Tuhan yang hadir di mana? Disebut aja kalau 1 namanya siapa gitu loh. Kenapa berat menyebut 1? Karena Tuhannya 3, dia bilang 1. Makan 3 ngaku 1.